serta jasad para penumpangnya yang sama sekali tidak ditemukan, dan untuk penyebabnya juga masih misteri. Oleh karenanya beberapa teori konspirasi terkait tragedi ini pun muncul. Teori apa saja kah itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai dulur-dulurku semuanya, terima kasih yang udah klik video ini. Kali ini aku akan membahas misteri hilangnya pesawat Malaysia Airlines MH370 yang sempat ramai dibicarakan dunia pada 8 Februari 2014. Tragedi yang menjadi catatan kelam sarana penerbangan dunia, khususnya dalam penerbangan Malaysia. Pesawat dengan jenis Boeing 777 ini hilang kontak setelah kurang dari 1 jam lepas landas dari Bandara Kuala Lumpur, Malaysia menuju Beijing, Cina. Dan hingga sampai sekarang, keberadaan pesawat MH370 bersama 239 penumpang serta 12 awak pesawat pun belum ditemukan. Oke, sekarang kita langsung saja masuk ke kronologi hilangnya pesawat MH370 ini. Check it out. Pada 8 Februari 2014, pesawat MH370 lepas landas dari Bandara Kuala Lumpur pukul 00.41 dini hari. Pesawat ini dijadwalkan tiba di Bandara Beijing Capital pada 6.30 pagi. Pada pukul 1.07 dini hari, MH370 sempat mengkonfirmasi posisi terakhirnya. Kemudian pada pukul 1.19 dini hari, MH370 juga sempat mengirimkan pesan suara ke pusat lalu lintas udara. Nah, tapi pada pukul 1.30, pesawat hilang dari radar sipil sebelum melewati kontrol lalu lintas udara Vietnam. Karena hilang kontak ini, akhirnya pesawat coba dilacak dengan radar militer Malaysia. Dan memang saat itu radar pesawat sempat terlacak. Dari radar tersebut dapat diketahui MH370 diketahui merubah arah dengan berbelok tajam ke kiri, masuk kembali ke wilayah udara Malaysia. Kemudian pesawat terbang di atas kota Penang sampai akhirnya berbelok ke kanan melewati Laut Andaman yang berbatasan dengan Samudra Hindia. Hingga akhirnya pada pukul 2.22 radar pesawat kembali hilang dan tidak dapat terlacak lagi di radar negara manapun. Keberadaan pesawat akhirnya tidak dapat diketahui lagi tanpa pernah sampai di Bandara Beijing, Cina sesuai yang dijadwalkan pada 6.30 pagi. MH370 pun hilang secara misterius entah kemana. Lalu pada pukul 7.25 pagi, pihak maskapai Malaysia pun menyatakan kalau kehilangan kontak dengan pesawat MH370. Setelah pernyataan itu keluar, pemerintah Malaysia pun segera melakukan pencarian besar. Dengan dibantu negara lain, mereka mengerahkan 40 pesawat serta 20 kapal laut untuk mencari keberadaan pesawat MH370. Pencarian ini pun berjalan lama, bahkan sampai bertahun-tahun. Hingga akhirnya pada 29 Juli 2015, sebuah puing sayap pesawat ditemukan di Pulau Reunion, yaitu pulau kecil di Samudra Hindia. Setelah diperiksa dikonfirmasi kalau puing tersebut adalah puing sayap pesawat MH370. Setelah penemuan itu, pemerintah Malaysia pun memberikan pernyataan resmi jika pesawat MH370 jatuh di suatu tempat di Samudra Hindia dan semua penumpangnya dianggap tewas. Namun, untuk penyebab jatuhnya pesawat ini masih belum dapat dipastikan. Jadi, tragedi ini masih menyimpan misteri besar, lur. Dikonfirmasi oleh pihak maskapai Malaysia kalau sebelum lepas landas, kondisi pesawat dipastikan dalam keadaan prima tanpa adanya masalah apapun. Sebelum hilang kontak, juga tidak ada tanda sinyal bahaya yang dikirim dari pesawat itu. Laporan cuaca buruk atau masalah-masalah teknis juga tidak ada. Jadi benar-benar hilang secara misterius itu aja, lur. Pilotnya yang bernama Kapten Zahari Ahmad Shah juga merupakan pilot dengan jam terbang tinggi. Atau bisa dibilang seorang pilot senior lah, yang pastinya sudah sangat berpengalaman dalam dunia penerbangan. Seharusnya jika memang terjadi masalah, dia pun pasti tahu harus berbuat apa untuk menginformasikan keadaannya. Tapi nyatanya tidak ada informasi apapun selain informasi keberadaan terakhir pesawat pada pukul 1.19 dini hari. Walaupun pemerintah Malaysia sudah mengkonfirmasi kalau pesawat MH370 ini jatuh di Samudra Hindia, tapi karena minimnya bukti lain seperti badan pesawat, black box, serta jasad para penumpangnya yang sama sekali tidak ditemukan, dan untuk penyebabnya juga masih misteri, oleh karenanya beberapa teori konspirasi terkait tragedi ini pun muncul. Teori apa saja kah itu? Yuk kita bahas lebih lanjut. Jeff Wise, seorang pilot yang juga seorang penulis penerbangan yang sering muncul di CNN, menyatakan kalau pesawat MH370 sengaja disabotase oleh Rusia atas perintah langsung dari Presiden Rusia Vladimir Putin. Jeff mengatakan kalau pesawat sudah diretas lalu dibawa ke Kosmodrom Baikonur, yaitu sebuah pangkalan antariksa Kazakhstan yang disewakan kepada Rusia. Teori ini berdasarkan dari sinyal Inmarsat, salah satu perusahaan telekomunikasi Inggris yang melacak dentingan terakhir pesawat MH370 setelah 7 jam hilang kontak. Jeff juga menyatakan kalau manuver pesawat MH370 yang pergi ke arah lain adalah ulah Rusia sebagai usaha untuk mengelabui. Jadi seperti dibuat skenario dengan data navigasi pesawat palsu.
padahal mah pesawat dibawa menuju Kazakhstan. Tapi di sini Jeff tidak bisa menjelaskan apa tujuan Putin menyabotase pesawat MH370 ini. Jeff hanya menyatakan kalau ada 3 orang kebangsaan Rusia yang ada di dalam pesawat itu, yang mana 2 diantaranya adalah pemegang paspor Ukraina. Menurut kalian masuk akal nggak, Lur? Teori selanjutnya adalah teori yang dianggap paling masuk akal. Teori ini datang dari veteran pilot asal Kanada bernama Chris Goodfellow. Menurut Chris, kemungkinan terjadi kebakaran di ruang kokpit, gerakan pesawat yang tiba-tiba berbelok ke kiri adalah bukti kunci. Menurutnya, MH370 berbelok ke kiri untuk menuju ke sebuah bandara terdekat yang ada di Pulau Langkawi, Malaysia. Chris mengatakan, kami para pilot dilatih untuk tahu di mana bandara terdekat saat mengudara. Lalu kita para pilot akan memprogram destinasi dalam komputer penerbangan untuk mengaktifkan program autopilot yang mengarah ke bandara terdekat ketika terjadi suatu insiden. Kemungkinan saat itu, asap dan api semakin meluas yang memenuhi kokpit yang berimbas mematikan sistem pesawat, termasuk transponder atau alat komunikasi. Pilot dan kopilot pun diduga pingsan atau sudah tewas dulu. Nah, karena tidak ada yang menginstruksikan autopilot untuk mendarat, pesawat pun terus melaju sesuai arah yang diprogram terakhir, yaitu di atas Pulau Langkawi dan terus melesat hingga ke Samudra Hindia. Sampai akhirnya 7 jam kemudian pesawat kehabisan bahan bakar dan jatuh. Jadi gimana menurut kalian soal teori ini, Lur? Masuk akalkah? Komen di bawah ya. Teori ini muncul dari seorang pejabat otoritas penerbangan sipil Malaysia yang namanya tidak disebutkan. Dia mengatakan kepada keluarga korban kalau ada kemungkinan pesawat dibajak oleh sekelompok orang. Lalu pelaku mematikan sinyal transponder untuk menghilangkan jejak pesawat sehingga pilot tidak bisa mengirim kode SOS rahasia. Teori ini seolah dibenarkan oleh Straits Times yang menyatakan kalau memang sebenarnya telah terjadi pembajakan. Negosiasi rahasia antara pelaku dengan otoritas setempat pun sedang dilakukan. Terlebih lagi pejabat tadi juga menyatakan harapannya agar semua penumpang dapat selamat. Dari salah satu pihak keluarga penumpang juga seolah membenarkan teori ini, Lur. Karena menurutnya, nomor handphone keluarganya yang turut menjadi korban dalam pesawat itu juga masih aktif dan masih memiliki nada sambung pada Rabu 12 Februari 2014 atau 4 hari setelah pesawat hilang kontak, yang memungkinkan kalau pesawat sebenarnya mendarat dengan aman di suatu tempat. Jadi ini misterius lagi ya, nomor handphone dari salah satu penumpang masih aktif setelah 4 hari menghilang. Menurut kalian gimana, Lur? Masuk akal nggak ini? Teori yang terakhir adalah teori yang cukup bikin mind-blowing, Lur, yaitu pilot sengaja melakukan bunuh diri. Jadi berkaitan dengan penemuan puing pesawat MH370 oleh nelayan di Kepulauan Madagaskar pada tahun 2022, yang mana ternyata itu adalah bagian puing pintu roda pendaratan, seolah membenarkan teori ini kalau pilot memang melakukan bunuh diri, di mana terbukti kalau pintu roda pendaratan pesawat terbuka sebelum pesawat menghantam perairan Madagaskar. Sedangkan dalam penemuan puing sayap sebelumnya juga muncul fakta jika sayap pesawat dalam posisi tidak ditarik. Kedua hal ini sangat bertolak belakang dengan latihan pilot dalam usaha mendarat darurat di air ketika terjadi kecelakaan. Karena dalam keadaan pendaratan darurat di air, seharusnya pintu roda pendaratan harus tetap tertutup. Posisi sayap juga seharusnya ditarik, yang mana fungsinya untuk memperlambat laju pesawat agar berkecepatan rendah, sehingga bisa mengurangi resiko benturan saat mendarat. Fakta ini menjadi indikasi kalau ada unsur kesengajaan yang terjadi dalam jatuhnya pesawat itu. Pesawat diduga jatuh dengan kecepatan tinggi menghantam air dan bangkainya melesat masuk ke dalam air sehingga sulit untuk dicari. Pihak berwajib Malaysia juga mengatakan kalau Kapten Zahari sudah pernah mempelajari wilayah yang diyakini sebagai tempat jatuhnya MH370 menggunakan simulator penerbangan di rumahnya, dan untuk motif sang kapten sendiri masih dalam proses penyelidikan. Memang ada dugaan kondisi mental sang kapten sedang tidak baik-baik saja, karena sedang ada konflik serius dalam kehidupan rumah tangganya. Oke, Lur, itulah kisah hilangnya pesawat MH370 yang penuh dengan misteri. Sebenarnya ada banyak teori-teori konspirasi yang muncul berkaitan dengan kejadian misterius itu, tapi yang saya jelaskan itu cuma beberapa teori yang paling populer saja. Yang jelas, sampai sekarang penyebab hilangnya pesawat MH370 masih belum dapat dipastikan. Semoga kisah ini bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.